Al-Quran bukan hanya dibaca, ayatnya dibaca, terjemahnya mana, asbabun nuzulnya mana, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, diamalkan ini dalam hidup kita. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan hidayah, petunjuk buat kita. Makanya kalau badan kita sehat, manfaatkan untuk banyak beribadah, bukan jadi kaum berbahan. Kita ketika kena musibah bersabar. Orang yang sabar dengan musibahnya, 3 janji Allah dalam ayat ini. Yang pertama, kata Allah, orang yang kena musibah kalau mereka bersabar dengan musibahnya, diberikan keberkahan hidup. Yang kedua, rahmah dari Allah. Yang ketiga, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Jangan lupa kalau Allah berjanji, Allah tidak pernah mengelak dari janjinya. Syaratnya apa? Sabarnya jangan habis. Punten. Kadang-kadang emak-emak kayak begini kan punya anaknya segede-gede gini. Kalian segede anak mamah nih. Anak kalian 3 tahun, 4 tahun kayak barusan tuh yang merengek-rengek. Itu kan kadang-kadang kita udah capek kerja, apalagi nggak ada pembantu, luar biasa tenaga kita terkuras ngurus mereka. Kadang terucap dari ibu-ibu muda tadi, awalnya mamah sabar ngurusin kamu, lama-lama kesabaran mamah habis. Mamah tanya ke kalian, kira-kira salah apa salah kalau orang ngomong gitu? Salah. Karena kalau kita sebagai seorang muslim, panduan kita Al-Quran. Coba kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 200. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Masya Allah. Jadi kata Allah dalam ayat ini, Masya Allah, sabar nggak boleh habis. Modalnya mana? Iman dan takwa. Hasilnya untung. Makanya bersyukur, hari untung orang tuanya ngasih nama kamu untung. Itu udah doa dari orang tua, kamu bersyukur loh untung. Jadi artinya apapun yang kamu lakukan untung terus. Dalam kondisi bagaimanapun untung, hari untung. Itu nama nama dari orang tua yang mengandung doa. Karena nama itu doa dari orang tua, makanya jangan sembarangan. Bener banget tuh emaknya sama bapaknya Ari untung. Betapa hebatnya kita orang Jawa Barat, orang Jawa Timur, Jawa Tengah, pokoknya namanya Jawa. Setiap hidupnya untung. Bu, anaknya tabrakan, kakinya patah, untung cuman 1. Anaknya main tanah, matanya kelilipan, untung cuman kelilipan. Datang angin puting beliung, breg, pohon kelapa nimpah rumah, untung orangnya masih hidup. Jadi mama doakan mudah-mudahan dari untung-untung terus. Dan kita pun sebagai temannya kebagian untungnya, amin, mudah-mudahan. Jadi ini doa. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini Ali Imran 200, hai orang yang beriman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Jadi jangan takut, selama kita ada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, karena Allah yang menciptakan kita. Tapi itu pun ada syaratnya. Bagaimana kita pengen mendapatkan rezeki? Berbanyak bersyukur. Anda lihat di dalam surat Luqman ayat 12. Wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur itu buat dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh dengan syukur kalian, karena Allah maha kaya dan maha terpuji. Jadi kalau ada orang yang bersyukur dengan nikmat Allah, Masya Allah, berbalik buat dirinya. Bahkan Anda silahkan lihat, bagi orang yang selalu bersyukur nikmat karunia yang Allah janjikan luar biasa. Kita lihat dalam surat Ibrahim ayat 7.
Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan, memaklumkan buat kalian, siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, maka nikmat karunia yang aku berikan akan dilipat gandakan daripada yang kemarin. Amin. Walain kafartum inna adzabil syadid. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Apa maksud ayat ini? Syukur ini menampakkan nikmat ke permukaan. Contoh, badan kita sehat. Karena kita sehat, jangan kita menyanyiakan waktu banyak tadarus, banyak baca Al-Quran, banyak mengkaji ilmu agama. Bahkan saya lebih suka kalau kita ini mentadaburkan Al-Quran. Maksudnya apa? Quran bukan hanya dibaca, ayatnya dibaca, terjemahnya mana, asbabun nuzulnya mana, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, diamalkan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan hidayah, petunjuk buat kita. Makanya kalau badan kita sehat, manfaatkan untuk banyak beribadah, bukan jadi kaum berbahan. Sekarang kan lagi heboh nih, selama ada corona nih, ada kaum rebahan. Ini kayaknya kelompok baru kalau mah nggak salah mah. Dulu perasaan nggak ada kan kelompok rebahan. Sekarang rebahan. Punten, dalam Islam yang namanya kaum rebahan tanpa dia bekerja itu rugi di akhirat. Rasul bersabda, tidak akan bergerak kaki seorang hamba di yaumil akhir sebelum ditanya 5 perkara. 1, kemanakan usiamu? 2, kemanakan masa mudamu? Yang ketiga, dari mana kekayaanmu? Kemanakan kekayaanmu? Dari mana ilmumu? Kemanakan ilmumu? Dipakai apa tubuhmu? Itu semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya walaupun kita ibadah di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, jangan jadi kaum rebahan. Rugi Anda, rugi waktu, rugi umur. Masya Allah, waktu jangan dibuang sia-sia, karena waktu sampai datang hari kiamat tidak akan kembali. Itulah kenapa saking berharganya waktu, Allah subhanahu wa ta'ala banyak berjanji dengan waktu. Wadduha wal lail, kemudian wan nahar wal asr, dan seterusnya. Saking Allah memerintahkan kepada kita sebagai hamba Allah, jangan menyia-nyiakan waktu. Dalam kondisi kena virus corona sekarang, walaupun semua kita lakukan di rumah, sekali lagi saya menghimbau Anda, wahai teman-teman dari Hijrah PES dan seterusnya, jangan jadi kaum rebahan. Bangkit. Ya ayuhal muddasir kum fa'andir. Hai orang yang berselimut, bangkit kalian, bergerak, berdakwah. Itu yang Allah perintahkan. Jangan mentang-mentang di rumah kagak ngapa-ngapain, selimutan. Kalau orang Ciamis bilang namanya ngarengkol, murungkut. Salah, dijitak malaikat loh. Nggak boleh buang-buang waktu, kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Makanya kita hanya mengenal kaum rebahan, tapi saya menghimbau semua kita, janganlah kita menjadi kaum rebahan. Setuju kalian? Setuju nggak setuju? Wajib setuju. Lu masih muda, lu jangan nyesel lu ditanya malaikat nanti. Tidak boleh kita buang waktu, kesempatan. Tiap hari kita harus punya program. Jam sekian sampai sekian saya tadarus. Jam sekian sampai jam sekian saya nyuci, ngurusin anak, bebenah rumah. Jam sekian sampai jam sekian saya baca buku agama tentu saja. Punten, jangan Anda ngabisin waktu nonton film, nongkrong. Ada yang sedih film India ikut nangis, ada gembira ikut joget nyariin tiang. Salah. Hati-hati loh. Walaupun kalian ketawa, banyak yang kelakuannya begitu. Mama nggak suka punya anak kayak begitu. Tahu loh. Tua di rumah lo lama-lama lo kelakuan lo begitu. Nggak boleh. Manfaatkan. Sekali lagi, kita harus punya program yang jelas. Justru kalau mama menghimbau kepada siapapun Anda, kita ini harus punya target. Sehari saya baca Quran berapa juz?
Sehari saya harus baca buku yang ini, harus berapa hari saya hatam, harus mengerti isinya. Nggak ngerti banyak nanya sama yang pinter-pinter. Luar biasa kan? Mudah zaman sekarang mah zaman kalian. Kalau zaman mama kuliah tahun 68 itu, kalau kuliah ya Allah baca buku yang segede-gede gini itu. Kalian mah cuman bawa HP, cuman cret dapat. Apa yang susah? Semua kemudahan manfaatkan oleh kalian dengan sebaik-baiknya. Nggak usah jauh deh. Nyari duit aja sekarang tinggal mencet doang kan. Nggak usah keluar rumah kalian. Masya Allah, Allah berikan kemudahan dengan ilmu. Makanya sekarang kita bersyukur dengan nikmat Allah. Allah menjanjikan siapa yang mensyukuri nikmat Allah, aku lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian dibanding nikmat yang lain. Amin. Marolahok wae, amin atuh. Kebalikannya, walain kafartum minna adzabil syadid. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, azabku sangat pedih. Apa yang namanya kufur? Kufur itu menyembunyikan nikmat. Kalau syukur menampakkan nikmat. Contoh badan sehat. Bu ngaji, yuk ngaji. Bu minta sumbangan nih buat fakir miskin. Ini duitnya, itu syukur. Dijanjikan nikmat karunia dilipat gandakan. Berbeda dengan kufur, kebalikannya. Badan sehat. Bu ngaji, nggak puyeng. Padahal mah sehat. Disembunyikan sehat ya. Ibu minta sumbangan nih, banyak keluarga kita yang mendadak miskin. Allah, boro-boro ngasih orang padahal dia sendiri duitnya banyak. Itu kufur nikmat. Saya mengajak Anda jangan jadi orang yang kufur nikmat. Karena diancam oleh Allah, inna adzabil syadid, diancam didapat azab yang maha pedih. Masya Allah, luar biasa yang namanya Islam. Makanya jangan takut Anda dengan kondisi sekarang. Kita ambil hikmahnya, perbanyak beristighfar. Silahkan Anda lihat surat Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa ja'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Kata Nabi Nuh, beristighfarlah kalian, Allah Maha Pengampun. Kalau kalian banyak beristighfar, diturunkan hujan yang sangat lebat dari langit. Lalu kalian banyak harta, lalu kalian banyak anak-anak yang soleh, lalu oleh Allah diberikan kepada kalian kebun-kebun yang luar biasa, hasilnya subur makmur loh jinawi. Di tengah-tengahnya Allah berikan sungai buat kalian. Apa maksud daripada ayat ini? Jangan Anda membayangkan hanya diberikan pertanian. Yang disebut diturunkan oleh Allah hujan dari langit, tumbuh subur kebun-kebun kalian. Maksudnya kalau kita banyak beristighfar dalam setiap helaan napas kita, dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan kita, banyak beristighfar, dijamin oleh Allah pintu rezeki dibuka oleh Allah. Amin. Dibuka oleh Allah. Jadi yang namanya kebun yang subur makmur, jangan hanya kalian bayangkan kebun, tapi kalian punya usaha. Siapa tahu ketemu si Anu, ternyata peluang bisnis makin luas. Ketemu si Anu, dia mau suplai barang apa. Ketemu si Anu, ternyata dia seorang marketing. Ini kan yang disebut oleh Allah, kalau kalian banyak istighfar, Allah mengampuni dosa kalian. Karena istighfar kita dari hati yang paling dalam. Kemudian dijanjikan oleh Allah rezeki kepada kalian datang dengan melimpah ruah dari semua arah kita. Kemudian Allah pun menjanjikan dengan rezeki yang melimpah ruah tadi, kalian punya anak yang banyak, yang soleh. Kenapa diberikan rezeki yang halal? Karena yang boleh dimakan oleh kita hanya yang halal. Coba kita lihat dalam Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, kita semua merasa manusia. Dihimbau oleh Allah, kalau kalian manusia makan semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyiba. Halalan thayyiba secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Ini janji Allah. Jangan asal makan. Kan tidak sedikit sekarang ada yang nyolong motor,
Ada yang ngambil bantuan, aturan seorang sebungkus, ada yang ngambil 2, ditaruh lagi, ngambil sampai 3. Artinya hak orang diambil. Kita tidak boleh ngambil hak orang lain, tidak boleh. La taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami taqulu fariqum min amwalinas. Ini Al-Baqarah 188. Jangan kalian makan harta orang lain dengan batil. Jangan kalian nyogok hakim untuk memenangkan perkara padahal kalian tahu itu hak orang. Jadi Allah kepada kita wanti-wanti jangan kita makan yang haram, yang subhat juga dilarang. Apalagi punten nih, kalian udah pada punya anak. Kalau kita memberikan anak makanan yang subhat apalagi yang haram, daging yang tumbuh dalam tubuh seseorang dengan makanan yang halal menyebabkan seseorang tadi melihat, mendengar, mencium, berbicara, meraba, melangkah ke arah yang halal. Amin. Tapi berbeda seandainya orang tadi memberikan anaknya makanan, minuman, pakaian yang halal dicampur dengan yang haram, dengan yang subhat, tidak mustahil anak kita yang dilihat, yang haram dilihat, yang haram dilihat, yang didengar, yang dicium, yang diucapkan, yang diraba dengan tangan, yang dilangkahi dengan kaki, yang halal dilihat, didengar, yang haram juga jadi campur. Padahal Allah mengajarkan kepada kita wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 42. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, kalian tahu tentang itu. Jadi tidak boleh